Bab 7. Bicara apa kamu? Di sini tidak memerlukanmu, pergi kamu. Yuki takut Dev akan membuyarkan konsentrasi Dr. Harrison, dia langsung berteriak dengan marah. Baik, kamu yang mengusirku ya, saya akan duduk di lorong depan, tidak sampai 5 menit, saya yakin kamu akan kembali memohon bantuanku. Selesai berkata, Dev langsung membuka pintu dan pergi keluar. Dev pergi dan tidak ada orang yang memperdulikannya. Dr. Harrison kembali menusukkan jarum akupuntur pada Juan dengan hati-hati, membuatnya berkeringat banyak dalam sekejap. Dan saat jarum terakhir ditusukkan padanya, Juan tersadar dan perlahan-lahan membuka matanya. Ayah sudah sadar, Dr. Harrison, ayahku sudah sadar, syukurlah, melihat Juan sudah kembali sadar, Yuki berteriak dengan semangat, wajahnya terlihat berderai air mata. Dia merasa sangat ketakutan tadi, dia takut kalau ayahnya tidak akan pernah sadar lagi. Dr. Harrison yang melihat Juan sudah sadar juga menarik nafas panjang, dia juga sebenarnya tidak tahu harus berbuat apa. Tapi di saat Yuki dan Dr. Harrison merasa lega, Juan yang sudah sadar tiba-tiba gemetaran hebat, raut wajahnya terlihat sangat kesakitan, dan kesulitan, wajahnya tiba-tiba menjadi keunguan. Ayah, Yuki berteriak. Dia panik dan menatap Dr. Harrison. Dr. Harrison, apa yang terjadi? Seketika, Dr. Harrison juga menjadi panik, dia terlihat kebingungan. Saya juga tidak tahu, kenapa bisa seperti ini, kenapa bisa seperti ini. Kenapa kamu bertanya padaku? Kamu kan dokter. Yuki panik, dan dia berteriak kesal pada Dr. Harrison. Sesaat kemudian, tubuh Juan perlahan-lahan tidak gemetaran lagi, dan akhirnya tidak bergerak sama sekali, bahkan nafasnya juga sudah tidak terdeteksi. Seketika itu juga Dr. Harrison menjadi semakin panik, kalau sampai sesuatu yang buruk terjadi pada Juan, dia tidak akan bisa hidup dengan tenang. Ayah, jangan buat saya takut, kumohon jangan buat saya takut. Yuki seketika menangis. Nona Yuki, kita bawa saja Tuan Juan ke rumah sakit, saya juga tidak punya cara lagi. Dr. Harrison berkata dengan wajah yang panik. Alasan dia menyarankan untuk segera membawa Juan ke rumah sakit adalah agar dia bisa melepas tanggung jawab. Kalau Juan mati di rumah sakit, maka hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Kamu kira saya gila? Dengan kondisi ayahku yang seperti ini apa dia akan bertahan sampai di rumah sakit? Cepat kamu selamatkan, kalau sampai ayahku mati, maka kamu juga jangan hidup lagi. Yuki sudah kehilangan akal sehatnya, tatapan matanya penuh kemarahan. Keluarga Tanaka adalah orang terkaya di kota Surau, untuk menghadapi seorang dokter kecil seperti dia hanyalah hal kecil untuk mereka. Ucapan itu langsung membuat Dr. Harrison terkejut, tapi dia benar-benar tidak punya cara, dan tepat saat kecemasannya menyerang, dia teringat Dev, dan segera berkata, Nona Yuki, bocah yang tadi keluar dari sini, bisa jadi dia benar-benar punya cara, saya rasa bocah itu punya keahlian. Perkataan Dr. Harrison juga membuat Yuki teringat Dev, tapi tadi Dr. Harrison begitu memandang rendah Dev, sekarang dia malah memujinya, sepertinya Dr. Harrison hanya ingin melemparkan tanggung jawab kepada Dev. Kalau Dev turun tangan dan Juan meninggal, maka semua tanggung jawab akan jatuh ke tangan Dev seorang. Yuki ragu sesaat, tapi akhirnya dia mendudukkan Juan di kursi dan bergegas keluar dari kamar VIP. Saat itu Dev sedang duduk di kursi yang ada di lorong, dia tahu kalau Yuki pasti akan datang mencarinya. Yuki yang menemukan Dev masih belum pergi langsung berlari ke arahnya, tapi saat dia mau membuka mulutnya, dia tiba-tiba menyadari kalau dia bahkan tidak tahu bagaimana cara menyapa Dev. Tolong selamatkan ayahku, wajah Yuki terlihat canggung saat meminta bantuan Dev. Dev mengangkat kepalanya dan menatap Yuki, tapi Yuki tidak berani menatap mata Dev langsung. Tadi dia masih memaki Dev, sekarang dia malah meminta bantuannya Dev. Kamu percaya saya bisa menyelamatkan ayahmu? Percaya kalau saya bukan penipu? Dev bertanya. Yuki tidak mengatakan apapun, dia tidak tahu harus menjawab apa, karena dia sebenarnya tidak mempercayai Dev sepenuhnya, hanya saja dia sudah tidak punya cara lagi, ini sudah menyangkut masalah hidup dan mati. Melihat respon Yuki, Dev hanya tersenyum, dia juga tidak mempersulitnya lagi, dan segera berjalan menuju kamar VIP. Yuki bergegas mengikutinya dari belakang, sedangkan Dr. Harrison yang sudah penuh dengan keringat sedang berjalan mengitari kamar VIP dengan cemas. Dan saat melihat Dev memasuki kamar VIP, Dr. Harrison seperti bertemu dengan dewa penyelamatnya. Tidak peduli Dev bisa menyelamatkan Juan atau tidak, asalkan Dev sudah turun tangan maka seluruh tanggung jawab akan berpindah pada Dev. Adik, tadi saya sudah salah menilaimu, tolong segera selamatkan Tuan Juan. Dr. Harrison juga membuang harga dirinya dan memohon kepada Dev.
Saat ini hidupnya lebih penting dibandingkan harga dirinya, tidak ada salahnya dia memuji di saat seperti ini. Dev melirik Dr. Harrison lalu mendengus pelan, sepertinya saya hanya bisa berusaha keras. Setelah berkata Dev bertanya kepada Dr. Harrison, apa kamu masih punya jarum perak? Ada, di tas dokterku. Dr. Harrison segera mengeluarkan sebungkus jarum perak dan menyerahkannya kepada Dev. Tidak cukup, Dev menggelengkan kepalanya. Tidak cukup, Dr. Harrison terkejut, sebungkus ini berisi 30 jarum perak, masa tidak cukup? Biasanya dalam akupuntur, untuk menitikkan belasan jarum saja sudah sangat hebat, bahkan Dr. Johannes yang notabene-nya adalah Presiden Asosiasi Pengobatan Tradisional juga hanya bisa menitikkan 20-an titik, bisa menitikkan 30 lebih titik itu sudah benar-benar hebat. Tidak cukup, saya perlu jarum perak dalam jumlah yang banyak, kata Dev. Butuh berapa banyak? Dr. Harrison bertanya dengan hati-hati. 81 jarum. Dr. Harrison tercengang saat mendengar ucapan Dev, sekujur tubuhnya membeku. Seketika, tatapan Dr. Harrison menunjukkan sedikit ketakutan, tapi dia tidak mengatakan apapun dan segera mengeluarkan seluruh jarum perak yang ada di tas dokternya. Setelah Dev menerima jarum perak itu, dia langsung membaringkan Juan di lantai, dan mulai tidak berhenti menitikkan jarum-jarum perak itu pada tubuh Juan. Dev mulai berkeringat banyak, sangat jelas terlihat kalau hal itu sangat memakan energinya, bahkan bajunya sudah tembus pandang karena basah. Ketika jarum perak terakhir menitik pada tubuh Juan, Dev menghela nafas panjang, dan dia ambruk dan langsung duduk di lantai. Sepanjang waktu ini Yuki terus memperhatikan dengan cemas, dia tidak mengerti tentang akupuntur dan sangat ingin bertanya tapi dia takut akan mengganggu Dev. Sedangkan Dr. Harrison yang sudah tercengang sejak tadi, terpana, mulutnya menganga, bahkan sudah cukup untuk memasukkan sebutir telur. Setelah sesaat, keterkejutan Dr. Harrison berubah menjadi semangat, dia langsung berlutut di hadapan Dev dan menimbulkan suara gedebuk. Kelakuan Dr. Harrison yang mendadak itu juga membuat Dev dan Yuki terkejut.